Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Buridak satatul fitrah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ada 3 ayat dalam Al-Quran yang tidak terpisahkan antara satu dan yang lain. Yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taati Allah dan taati Rasulnya. Biar bagaimana bagusnya ketaatan kita kepada Allah, tapi kalau tidak taat sama Rasul, maka ketaatan itu boleh jadi tidak berguna. Yang kedua, wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan untuk menyembah kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya bahwa biar bagaimana bagusnya penyembahan kita kepada Allah, tetapi kalau berbuat baik kepada orang tua kita sepelekan, maka penyembahan itu menjadi sia-sia. Yang terakhir adalah aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Artinya biar bagaimana bagusnya salatnya orang, tetapi kalau dia tidak berzakat, maka boleh jadi salatnya itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena ayat ini tidak terpisahkan antara satu dengan lain. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan wawul ataf. Itulah sebabnya sehingga sepeninggal Nabi, maka program pertama dan utama yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq memberantas orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Betapa pentingnya. Karena zakat ini rukun Islam. Apa bedanya dengan puasa sebagai rukun Islam? Salat rukun Islam. Haji rukun Islam. Cuma haji di situ disebutkan bagi yang mampu. Tapi zakat, semua orang yang baru lahir misalnya harus menunaikan zakatnya. Zakat kita punya anak tiba-tiba lahir sebelum Lebaran, maka wajib ditunaikan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ini perintah khusus. Ambillah zakat-zakat mereka. Karena itu di negara kita ini ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang punya tugas untuk mengambil berdasarkan ayat tadi, mengambil zakat-zakat, atau pada zaman Nabi memungut zakat-zakat mereka. Ini perintah Al-Quran. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk apa itu? Untuk membersihkan jiwa mereka dan harta-harta mereka. Terkadang kita punya uang misalnya 1 juta ya, kita hitung baik-baik, 1, 2, 3, 4 sampai 10 lembar. Kita hitung lagi besok, sisa 9. Berkurang 1 kan, terkadang begitu. Nah, itu berarti ada di antara harta kita yang tidak bersih. Makanya tutahhiruhum harus kita bersihkan. Caranya apa ya? Mengeluarkan zakat itu sendiri. Dan zakat itu kan terbagi 2. Dalam bulan Ramadan ini diwajibkan untuk zakat fitrah. Nanti di luar Ramadan ada namanya zakat mal, termasuk misalnya zakat profesi. Petani-petani ketika hujan kehujanan, kemudian ketika panas kepanasan, tiba hasilnya panen, dia petik itu hasil panennya, kemudian setelah dipetik hasil panennya, dia keluarkan zakatnya 25%. Pegawai-pegawai ASN setiap bulan dia panen, setiap bulan dia gajian, terkadang dia lupa keluarkan itu. Padahal dia tidak kepanasan, dia duduk di bawah AC. Nah ini sekarang ini banyak wajib. Jadi mereka salah tapi tidak berpuasa. Maaf, mereka salah tapi tidak berzakat. Berarti menyalahi ayat aqimus shalah wa atuz zakat. Jadikan salat, tunaikan zakat. Tidak bisa terpisahkan. Berulang-ulang kali disebutkan dalam Al-Quran. Apalagi sama-sama merupakan rukun Islam. Nah, itulah sebabnya sebenarnya jemaah yang terhormat, bahwa tidak ada kasus yang pernah kita lihat bahwa orang yang berzakat itu jatuh miskin. Bahkan orang yang mengeluarkan zakat itu selalu kehidupannya sejahtera, bahagia rumah tangganya, berkah dalam hidupnya. Kenapa? Karena tutahhiruhum wa tuzakkihim, bersih dia dari baik dari segi batiniah maupun dari segi lahiriah. Tidak ada syubhat.
Tidak ada makanan-makanan makruh. Kenapa? Karena sudah dibersihkan berdasarkan ayat tadi. Karena itu saya sebagai salah seorang pimpinan Basnas Provinsi Sulawesi Selatan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berzakat, mengeluarkan zakatnya di lembaga resmi pemerintah, yaitu di Basnas atau di LAS. Kenapa mesti di Basnas atau di LAS? Karena selain lembaga resmi pemerintah yang memang diatur dalam undang-undang, ini adalah untuk kemaslahatan bersama, untuk pemerataan dan keadilan. Kalau misalnya Bapak mengeluarkan zakat langsung kepada fakir miskin, boleh saja, tidak apa-apa. Misalnya per orang sekarang 48.000, kasih fakir miskin 48.000. Kalau misalnya Bapak store ke Basnas 48.000, kita store ke Basnas, ada lagi orang lain store 48.000, 4 orang lagi store 48.000, jadi jumlahnya bisa jutaan, dikasihlah fakir miskin. Berarti bisa fakir miskin seseorang itu mendapat jutaan, sementara kalau langsung ke beliau tidak sampai jutaan, hanya 48.000 saja. Karena secara ini makanya perlu ada amin, supaya ada pemerataan dan ada keadilan, gunanya untuk mensejahterakan. Dan di Basnas itu punya data base yang lengkap, mana fakir miskin, mana yang mustahik, mana yang duafa, mana yang belum sebil, karena kita sudah punya data tentang itu. Baiklah, mengakhiri tausiah ini atau arahan ini, saya sebagai pimpinan Basnas Provinsi Selatan, komisioner yang menangani bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menunggu kedatangan hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.